Karena ini sudah malam, selanjutnya saya akan melakukan uji coba dengan membandingkan kedua lampu ini ya. Jadi saya akan menyalakan secara bergantian. Saya akan mulai dengan yang ini, nanti dari sini saya akan lanjutkan dengan lampu yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan sekaligus uji coba lampu PLTS mini yang saya beli dengan harga 20.000. Jadi kalau rekan-rekan mengikuti status saya pernah membuat status barang ini itu nyangkut dari sellernya ya, dengan estimasi pengiriman di 30 September 2024. Nah, tapi ternyata hari ini itu barang ini sudah datang dengan estimasi ternyata maju cukup jauh ya. Sekarang masih tanggal 5 September 2024 dan ternyata barangnya sudah sampai di tangan saya ini. Nah, saya akan coba unboxing saja ya. Jadi kemarin saya beli barang ini itu dengan harga cukup murah. Dari harga normal sekitar 54.000 ya. Karena masih dalam periode flash sale, periode pasar gajian waktu itu. Nah, saya beli dan hanya membayar 20.000 saja. Nah, ini barangnya seperti ini ya, secara kemasan agak penyok-penyok begini. Mudah-mudahan sih lampunya tidak pecah, tidak rusak. Nah, kita akan buka langsung. Nah, lampunya seperti ini ya. Ini cukup besar menurut saya lampunya. Karena biasanya yang 5 watt aja nggak sampai segini ya, atau yang 10 watt juga nggak sampai segini. Kemudian ini panel suryanya, nah ini ternyata kecil banget. Ini lebih kecil daripada yang model kotak ya, yang kemarin saya beli 2 sebelumnya. Jadi saya nggak yakin nih segini bisa mengecas dan untuk menyalakan lampu sebesar ini. Jadi akan saya tunjukkan yang sebelumnya. Nah, yang sebelumnya itu segini ukurannya. Ini kalau kita jajarkan ini hanya setengahnya dari yang dulu, yang tipe lampu sorot ya, yang saya beli 2. Dan itu sudah saya tunjukkan sebelumnya, bisa nyala tapi kurang terang sih kalau menurut saya. Nah, saya coba beli yang ini tapi ternyata ini panel suryanya lebih kecil. Saya sih nggak yakin ini bisa untuk menyalakan lampu ini selama 12 jam. Kalau yang ini kan kemarin yang panelnya yang ini itu bisa nyala hingga 12 jam, meskipun dari jam 3 pagi sampai subuh itu mulai redup. Nah, kalau ini untuk mengecas lampu sebesar ini kok rasanya nggak mungkin sih. Di sini untuk pengecasannya bisa dicas menggunakan charger HP. Jadi kalau ini mau dipakai buat camping atau mau buat penerangan dan pengecasannya kurang, ini bisa dicas pakai charger HP. Saya akan coba di sini. Nah, nggak tahu nih indikatornya nggak ada ini. Oke, ini tombol powernya ternyata ada di sini. Dan ini kalau saya bilang sih ini terang ya, lebih terang daripada yang model kotak kemarin. Cuma ya ini saya nggak yakin dengan baterainya apakah ini sanggup menyala hingga malam atau hingga dini hari. Kalau bisa sampai jam 12 malam sih menurut saya ini sudah untung ya, karena ini lampunya cukup besar tapi pengecasannya hanya dengan panel sekecil ini. Nah, ini bisa kita redupkan, ternyata ini bisa mode seperti ini ya, kedip-kedip. Kita pencet lagi mati. Jadi ada 3 mode dari lampu ini. Untuk bahan sih terlihat cukup kokoh ya. Ini saya pencet juga kenceng ini. Beda dengan yang lampu-lampu biasanya itu gampang sekali dibuka. Cuma ini sedikit lebih kencang. Cuma nggak tahu juga ya ini tahan air atau enggak. Kalau yang kotak kemarin kan tahan air. Nah, kalau ini nanti nggak tahu, kita lihat pakai lampu ini mati apa enggak ya. Ini harus dicoba sih nanti pas musim hujan. Jadi dengan harga yang saya bayar hanya 20.000, menurut saya sih ini masih oke ya.
Nah, harga normal kan ini di kisaran 55.000. Nah, kalau rekan-rekan ada yang pengen berminat membeli lampu seperti ini, saya sarankan rekan-rekan buka aplikasi Lazada dan mulai mengumpulkan koin ya. Jadi biasanya setiap periode gajian atau setiap periode flash sale tuh lampu-lampu seperti ini itu diskonnya gila-gilaan. Bahkan bisa dibeli dengan harga hingga 20.000 yang saya beli kemarin. Nah, selanjutnya ini saya akan coba di malam hari. Nanti kira-kira seperti apa terangnya lampu ini di malam hari. Mungkin akan saya adu sekalian dengan yang lampu dari panel surya yang seperti ini. Jadi kita lihat bedanya mana yang lebih terang antara lampu yang dari sini atau yang lampu ini dengan panel surya yang ukurannya setengah dari panel surya yang ini ya. Sebelum saya lakukan perbandingan ya nanti malam dengan lampu yang model ini yang di sana itu atau yang ini. Nah, sekarang saya akan cas dulu lampu ini sampai penuh. Nanti kita akan lihat bagaimana perbedaannya ketika sama-sama penuh ya antara lampu ini dengan lampu yang model kotak tadi. Nah, karena ini panelnya terlalu kecil, jadi saya putuskan akan cas menggunakan yang ini saja biar cepat penuh. Jadi nanti pas malam itu mudah-mudahan sudah bisa penuh semua. Jadi kita bisa bandingkan lampu ini dalam kondisi penuh dan lampu yang kotak tadi, kira-kira mana yang lebih terang, apakah yang ini atau yang kotak tadi. Nah, kebetulan ini kan colokannya sama, jadi saya akan langsung colokan saja di sini. Nah, di sini kalau proses pengecasan itu ternyata ada lampu indikatornya ya. Jadi berwarna hijau seperti ini. Nah, kalau saya lepas, ini akan mati. Karena ini sudah malam, selanjutnya saya akan melakukan uji coba dengan membandingkan kedua lampu ini ya. Jadi saya akan menyalakan secara bergantian. Saya akan mulai dengan yang ini, nanti dari sini saya akan lanjutkan dengan lampu yang ini. Nah, nanti kita akan lihat dari kedua lampu ini mana yang paling terang. Jadi saya akan pakai dua skenario. Yang pertama saya akan coba di posisi di depan sana di tiang yang ini. Kemudian nanti yang kedua saya akan coba pasang di tempat saya merekam video ini. Untuk skenario pertama ini lampu sudah saya matikan semua. Jadi saya akan coba nyalakan yang lampu kotak tadi. Nah, kira-kira cahaya seperti ini ya. Jadi untuk di depannya terlihat cukup lumayan, cuma di belakang dan sekelilingnya itu masih terlihat gelap. Nah, kemudian saya akan bandingkan dengan lampu yang satunya lagi, yang model bulat, kira-kira seperti apa hasilnya. Nah, ini sudah beralih ke yang lampu yang saya beli terakhir tadi ya. Jadi kalau di posisi jauh seperti ini tidak terlalu banyak terlihat perbedaannya. Cuma kelebihannya itu yang di belakang itu terlihat ada cahayanya. Kalau tadi kan yang pertama pas menggunakan lampu kotak itu yang di belakangnya masih gelap, sekarang sudah terlihat terang. Cuma yang ke arah depan sini malah terlihat kurang ya. Jadi yang lampu ini cahayanya lebih menyebar, kalau yang kotak tadi itu lebih menyorot ke depan. Nah, sekarang saya akan pindahkan posisinya ke sekitar tempat saya merekam video ini. Saya akan bertukar posisi dengan lampunya. Nanti kita lihat perbedaannya ya. Oke, sekarang saya sudah bertukar posisi. Nah, berikutnya kita akan lihat seterang apa lampu kalau di posisi yang belakangnya ada temboknya. Nah, ini sudah saya nyalakan yang lampu model kotak. Kira-kira cahayanya seperti ini ya. Untuk di depannya terlihat cukup terang sih, seperti ini. Cuma di belakangnya tidak nampak cahaya sama sekali ya. Jadi dia benar-benar hanya menyorot ke depan. Nah, selanjutnya saya akan ganti dengan lampu yang ini. Nanti kita akan lihat seperti apa perbedaannya. Oke, ini sudah saya pindahkan, sudah saya ganti ke lampu yang bulat yang baru saja saya beli. Dan di sini terlihat cahayanya lebih menyebar. Jadi yang di area belakang sana yang awalnya gelap sekarang jadi terlihat terang. Cuma dia dari sisi depan sini tuh agak redup ya. Jadi lampu ini cahayanya lebih memutar. Kalau yang tadi yang kotak itu dia hanya nyorot ke depan. Nah, dari kedua lampu ini
menurut saya ya yang paling bagus itu malah justru yang kotak ya. Karena kalau yang model bulat ini agak ribet. Jadi kenapa ini saya bilang ribet, karena ini sakarnya itu manual. Jadi kalau mau menyalakan itu harus dipencet tombol ini, dan mematikannya pun sama, harus dipencet tombol ini. Beda halnya dengan yang lampu kotak ini. Yang ini itu dia otomatis ketika ada pengecasan di siang hari otomatis mati, dan sebaliknya ketika tidak ada pengecasan otomatis akan nyala. Jadi buat rekan-rekan yang ingin mencoba PLTS untuk pertama kalinya, saran saya beli yang lampu ini saja, karena ini lebih otomatis dan tidak ribet. Rekan-rekan cukup sekali pasang, itu sudah bisa on off otomatis setiap harinya. Nah kalau ini sih saya bilang lebih cocoknya ke lampu portable atau lampu camping ya, karena ini masih manual, tidak bisa otomatis. Dan ini pun sepertinya tidak tahan air ya, beda dengan yang ini sudah IP67. Jadi kalau kena hujan, kena air ini aman. Kalau yang ini dari bentuknya sih agak riskan, jadi ini tidak cocok untuk digunakan penerangan di luar rumah. Dan kalaupun mau dipakai di dalam rumah pun ini tidak bisa otomatis. Pas mau nyalain dilepas, dipencet, nanti pas sudah mau matiin dilepas lagi, dipencet lagi. Itu nggak praktis ya. Memang kalau dari sisi keterangan yang ini lebih terang ya dari sisi cahayanya. Yang ini agak redup karena hanya nyerot ke satu sisi saja. Cuma secara fungsi ini lebih simpel dan lebih mudah digunakan. Kalau ini meskipun lebih terang tapi ini agak ribet dan saya belum tahu ini tahan berapa jam. Kalau yang ini selama ini sih sampai jam 4 pagi itu masih lumayan ada cahayanya, dan jam 5-an baru mulai redup. Kalau ini masih perlu diuji coba lagi, kira-kira kuat berapa jamnya. Oke, jadi mungkin sekian ya review untuk kedua lampu ini. Silahkan jika rekan-rekan ada pertanyaan, rekan-rekan bisa isikan di kolom komentar dan saya akan berusaha menjawab secepatnya. Terima kasih terus mensupport dan mendukung channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.